Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kembali ke episode 3 ya untuk pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau di video pertama dan video kedua kita sudah diskusi atau bicara atau ngobrol tentang bagaimana sih belajar bahasa Arab, keunikannya, kemudian keunikannya bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti itu ya Pak ya. Terus kemarin Pak Zub menyampaikan belajar bahasa Arab ya dan bahasa Inggris tidak cukup nih kalau hanya 30 menit atau 15 menit saja. Nah, teman-teman butuh untuk kemudian belajar mandiri atau yang bisa kemudian dipelajari sendiri begitu ya. Nah, tentunya butuh media atau tools begitu ya untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang media apa nih yang mungkin disarankan ya. Nanti mungkin Pak Zub boleh menyarankan atau memberikan saran, rekomendasi kepada teman-teman. Kira-kira kalau belajar bahasa Arab tuh medianya apa ya Pak ya? Mungkin kesulitan mencari. Nanti mungkin dari saya juga akan menyampaikan kalau di bahasa Inggris media yang bisa dipakai sama teman-teman tuh apa. Mungkin boleh dari Pak Zub Rumiyin Pak. Oke. Kalau dalam bahasa Arab sedikit ini yang pertama ini ada situs namanya arabiconline.com atau Al-Arabiyah 'alal Internet. Al-Arabiyah 'alal Internet ini bisa digunakan oleh semua kalangan ya. Bisa digunakan oleh siapapun. Maka Al-Arabiyah 'alal Internet ini teman-teman bisa menggunakannya secara gratis. Karena apa? Karena di sini itu semuanya sudah include. Jadi kalau kita belajar bahasa kan pastinya ada 4 ya, 4 keterampilannya. Keterampilan membaca, menulis, mendengar dan berbicara ya kan. Nah, itu ada 4. Maka orang itu bisa dikatakan mampu dalam menguasai bahasa kedua ketika memang dia itu sudah mampu menguasai 4 keterampilan ini. Nah, di dalam Al-Arabiyah 'alal Internet ini dia bentuknya browser ya, nanti bisa langkah-langkah dan lain sebagainya bisa di klik, saya sertakan di deskripsi nanti ya. Baik, jadi nanti teman-teman langsung bisa saja daftar ke ini link yang sudah saya ketikkan ya, arabic.cu.edu.sa ya. Nanti ini bisa didaftar. Kemudian setelah itu nanti langsung klik tasjil, nanti kemudian daftar, masukkan nama, kemudian email dan lain-lain ya. Dan kemudian yang kedua yaitu nanti Anda akan diberikan soal, kerjakan. Nanti setelah daftar, nanti kemudian langsung Anda ngerjakan pretest, kemudian langsung muncul nilainya ya Bu ya. Kemudian langsung dikasih username dan password, itu akan aktif selama 1 minggu. Nah, kemudian kalau sudah aktif selama 1 minggu dicoba-coba terus, baru nanti Anda silahkan masuk ad-dukhul ya, klik link login ya, login untuk masuk ke aplikasi. Di sana sudah ada aplikasi, dalamnya banyak, ada permainan, ada game, ada apa namanya dan lain sebagainya, banyak sekali di sana. Menulis bahasa Arab itu juga ada di sana. Sudah berbicara dengan native, berbicara dengan apa namanya natikh bil lughatil arabiyyah langsung, itu juga ada di sana ya. Maka semuanya udah lengkap di aplikasi ini. Kemudian yang kedua Bu Banat, ini ada yang namanya kalau dalam bahasa Arab aplikasi Kutruk. Oke, itu aplikasi ya kok. Tadi kan website ya, Pak? Mohon maaf, aplikasi berbentuk website. Oh, oke. Ya, jadi apa ya, app web. Ya, aplikasi website. Jadi bisa diakses secara aplikasi sebenarnya bisa ya, di-download kemudian diinstal gitu bisa. Tapi paling enak pakai ini aja, ngapain diinstal? Nanti malah di websitenya ya. Ya. Nah, ini aplikasi Kutruk ini adalah untuk tadi Bu, kita nggak usah nyocokin rumus. Jadi kan predikat dalam bahasa Arab tadi kan berubah sesuai dengan kemarin yang kita jelasin sama-sama. Predikat itu akan berubah menyesuaikan kata ganti orang yang jumlahnya 14. Iya, betul. Nah, kita nggak usah ribet nyocokin rumus, tinggal masukin aja. Kalau kita pengen cari kata kerja dengan kata ganti orang yang kita maksud, maka kita langsung masukin aja. Dan itu perubahannya juga sudah akan sesuai sendiri dengan sendirinya. Nah,
ini linknya silahkan teman-teman bisa mengakses di kutrub.arabeyes.org. Nah, ini silahkan diakses linknya. Kemudian nanti udkhulul fi'il, masukkan fi'il di sini ya. Nanti Anda silahkan masukkan fi'il di sini. Terserah, tapi pakai tulisan bahasa Arab, nggak bisa pakai transliterasi, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus pakai bahasa Arab. Misalkan dakhola ya dal, kho sama lam, nggak bisa da, kemudian kah, kho, itu la, itu nggak bisa. Ya, maka harus pakai huruf bahasa Arab. Baik. Kemudian yang ketiga Bu, selanjutnya yaitu ada tashkil. Apa itu Pak? Aplikasi atau website? Tashkil ini lebih ke keterampilan membaca. Oh, ini masih aplikasi yang sama tadi? Bukan. Ini aplikasi berbeda. Oh, aplikasi ini aplikasi ya? pendukung. Oh, oke. Kalau yang pertama tadi kan aplikasi inti ya? Ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini adalah aplikasi pendukung. Oke. Maka di dalam tashkil ini itu lebih mengarah ke maharo al-qiraah. Maharo al-qiraah kan sebenarnya kan bagaimana kita bisa goals kita kan bisa mengalihbahasakan dari Arab ke Indonesia kan. Goals kita dalam keterampilan membaca itu. Ya enggak? Yeah. Kita baca teks bahasa Inggris, bagaimana kita bisa mengalihbahasakan ke bahasa Indonesia. Ya kan, dan kita memahaminya, gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab Bu, kita nggak akan bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia kalau kita nggak bisa mengharokati. Oh iya, betul. Jadi kan dalam bahasa Arab itu kan semua tulisan kan kadang gundul ya. Yeah. Gundul tuh nggak ada harokatnya, maksudnya bukan nggak ada rambutnya. Nah, itu kita perlu mengharokati untuk bisa menerjemahkan, gitu loh, untuk bisa menerjemahkan ke terjemahan yang benar. Maka yang langkah awal yang harus kita lakukan untuk menganalisis teks bahasa Arab itu adalah mengharokatinya terlebih dahulu dengan benar. Nah, tashkil ini membantu untuk mengharokati. Tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai tendensi utama. Artinya tidak kita akurat harus, gitu Pak? Iya, kita harus belajar. Kita nggak bisa hanya memacu ke ini terus kemudian langsung kita terjemahin, langsung kita artiin, nggak bisa. Maka ini hanya sebagai pembantu aja, gitu. Jadi kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak benar berarti kita harus mencari bagaimana pengharokatan yang benar melalui belajar bahasa Arab tadi, ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu ada Yazidi, aplikasi Yazidi. Aplikasi Yazidi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk keterampilan menulis. Jadi untuk menyusun SPOK dalam bahasa Arab itu Bu, itu bisa langsung Anda terapkan di aplikasi Yazidi ini. Misalkan ini contoh aja ya, bisa kita lihat di ini situsnya di tahar.com yazidi/main. Kemudian kita ingin ngendaki ini kita ingin ngendaki jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kemudian kita klik di bawahnya ini fa'il itu subjeknya itu siapa? Ahmad, ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, huya, huma. Ya, pengen siapa? Misalkan subjeknya kita pilih huwa. Kemudian fi'ilnya ini kalau pakai dua fi'il, berarti fi'il yang fi'il musa'id itu kita pengen isi apa? Misalkan aroda, ingin, istato'a, mampu gitu ya. Kemudian kalau nggak pengen pakai ya sudah, misalkan huwa, minum. Nah, ini madi maklum atau madi majul. Kalau madi maklum itu adalah aktif, kalau mudhore maklum pengen madi, mudhore atau amr. Pengen lampau, kemudian sekarang atau akan datang, atau amr ya, untuk perintah. Silakan, misalkan saya pengen untuk madi ya, fi'ilnya fi'il madhi, berarti kata kerjanya lampau ya. Nah, kemudian maklum atau majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Misalkan saya memukul Budi dipukul gitu ya, itu untuk yang pasif. Kalau minum itu masa bisa kan tadi Anda milih bahwa fiilnya ini adalah syaroba, minum ya. Masa bisa dimajhulkan? Saya diminum. Nggak bisa kan? Berarti kan pasti maklum ya. Kemudian ini yang negatif atau positif ya. Misalkan kita pilih musbat itu positif, mangfi itu adalah negatif ya. Kemudian maf'ulnya halib misalkan ya. Terus waktunya kapan, misalkan kita pengen ahyanan besok.
terus tempatnya di mana, di rumah misalkan ya, langsung aja Bina, klik Bina. Yashrobu al-haliba fil baiti ahyana. Jadi langsung tersusun dia. Kalau misalkan kita pengen mabni majul ya, yang pasif ya Bu ya. Jadi misalkan diminum, kita diminum gitu ya. Maka kalau kita klik Bina, oh bisa deh, sorry. Minum itu kan ada objeknya ya. Dia minum susu diminum. Ya, susu yusrobu al-halibu, jadi susu diminum di rumah kadang-kadang. Nah, ini aplikasi Yazidzi ini menarik sekali teman-teman. Ini Anda bisa gunakan untuk menyusun kalimat bahasa Arab yang sangat luar biasa ini. Mudah ini. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung, tapi ya Anda nggak harus berpanduan ini terus. Nanti mau ngomong sama orang kemudian saya pengen ngomong buka disusun sih itu ya, itu kan nggak enak. Jadi ini hanya untuk sebagai pembantu aja. Ya, kira-kira itu Bu, kalau media dalam belajar bahasa Arab itu bisa digunakan untuk membantu. Lengkap sekali ya, tadi yang pertama bisa juga dia pakai untuk ngobrol dengan native, terus tadi juga ada media untuk belajar writingnya, kemudian menulis begitu, ada juga yang media kalau kata ganti berubah bisa membantu gitu ya Pak dan juga memberi harokat dan seterusnya. Nah kalau itu di bahasa Arab nih Pak. Mungkin kalau di bahasa Inggris saya akan memberikan beberapa aplikasi gitu Pak. Tapi ini kebanyakan aplikasi yang bisa diakses dari handphone sih sebetulnya. Jadi belajar dari handphone kita sendiri sebetulnya teman-teman. Mungkin beberapa saya yakin sudah sangat familiar untuk belajar menggunakan aplikasi ini. Saya akan menyebutkan beberapa aplikasinya dan mungkin nanti juga mungkin teman-teman sebenarnya sudah, saya yakin kayaknya pasti sudah ada yang pernah pakai kayak gitu. Saya akan mulai dari yang pertama dulu. Ini sebenarnya bukan aplikasi ya, ini adalah bawaan di setiap handphone kita masing-masing. Jadi sebetulnya kita bisa belajar menggunakan itu dan mungkin sekarang saya yakin banyak yang pakai itu untuk itu loh Pak, background gitu ya? Back sound Reels gitu ya, itu kan mereka pakai Google Assistant, suaranya Siri kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya kita bisa pakai itu. Ketika kita ngomong, oke Google, misalnya kalau saya pakai Android, saya tinggal mengeluarkan oke Google, dia kan akan menjawab. Nah secara nggak langsung kan, hello gitu ya. Kalau kita set bahasanya bahasa Inggris kan otomatis dia akan menjawab. Jadi apakah pronunciation kita sudah tepat, misalnya kalau si Google-nya itu sesuai menjawab apa yang kita tanyakan dengan tepat kayak gitu, oh berarti bahasa Inggrisku udah bener nih kayak gitu. Mesin aja paham kayak gitu, manusia juga pasti paham. Itu yang gratis dan itu ada di setiap handphone kita gitu. Kalau yang pakai iPhone ada Siri gitu ya, jadi sama aja sebetulnya. Kemudian kalau yang aplikasi nih, teman-teman juga saya yakin pasti sudah sangat familiar dengan Duolingo. Oh iya, Duolingo Zoom juga saya yakin sudah saya familiar pernah belajar ya. juga Bu, ya. Bahasa apa Pak? Karena ada banyak ya di sana bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Ya, Duolingo itu saya belajarnya bahasa Inggris. Ya, begitu. Itu juga ada kita juga kayak self assessment ya, kita mengetes diri sendiri apakah saya sudah sama sekali nggak bisa bahasa tersebut, apakah ini baru pertama kali misalnya ya, ataukah saya sudah pernah tahu atau sudah pernah bisa bahasa tersebut kayak gitu kan. Ada banyak bahasa di Duolingo ya teman-teman, kalau misalkan penasaran bisa download sendiri dan kemudian ada beberapa latihan yang gratis juga seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini Duolingo sendiri sudah dijadikan dia sudah punya tes Duolingo English Test namanya, yang itu sudah gitu dijadikan syarat beberapa semacam lembaga ya untuk HRD-nya ya. Untuk kalau yang terakhir kemarin yang saya lihat adalah syarat IISMA sendiri pakai Duolingo English Test boleh Pak. Gitu. Luar biasa ya. Jadi berarti hanya tesnya di Duolingo itu sudah cukup. Iya betul. Oh begitu. Tapi semua skill diteskan memang. Jadi ada speaking, listening, reading dan writing seperti itu. Oh iya. Ada writingnya juga Bu? Ada. Oh gitu. iya. Nah, dan cukup dari HP saja kan? Ya kalau belajarnya, kalau yang kita akses belajarnya kan dari HP bisa gitu. Ya. Seperti itu. Kalau yang tesnya itu Bu? Kalau yang tesnya mungkin lebih enak pakai laptop ya Pak. Oh, karena kan kita juga maksudnya tetap dalam genggaman kita gitu. Iya betul. Ya. Kalau untuk konteksnya yang sedang kita bicarakan kan untuk praktis ya, untuk latihan. Jadi itu bisa banget pakai handphone teman-teman. Terus kemudian ada, mungkin pernah dengar kue. Kalau bahasa Indonesianya kue, bahasa Inggrisnya cake.
Nah, cake sendiri itu nama aplikasi gitu. Oh, Gitu. tulisannya Cake itu ya. Cake itu Pak. Ya, Cake. cake. Nah, Ya. teman-teman nanti boleh cek di Play Store-nya masing-masing ada Cake. Kalau penasaran seperti apa itu bisa juga untuk belajar speaking. Jadi ini adalah tool untuk practicing speaking ya. Ya. Gitu. Selain itu ada Hello English itu juga sama. Hello English itu juga untuk Speaking juga ya Bu ya. betul. Terus ada English Conversation Practice itu juga nanti sudah ada dialognya gitu Pak. Kita bisa kalau kita mau latihan untuk misalkan ada dialog kemudian kita mau menjawab responnya seperti apa ada dialog itu kayak gitu. Itu bisa juga dari tools yang tadi yang English Conversation Practice itu. Dan semuanya itu bisa di-download dan kita bisa pakai dalam genggaman ibaratnya di handphone ya. kita. Ya. Gitu. Itu untuk yang speaking. Kemudian kalau teman-teman spesifik kalau challenge-nya untuk di bahasa Inggris mungkin termasuknya kalau speaking itu pronunciation ya. Ya. Jadi kadang kalimatnya seperti apa belum tentu cara ngomongnya sama gitu kan Sama ya ya. Pak. Gitu kan. Kayak tadi cake kan tulisannya cake gitu ya. Lahjah kalau dalam bahasa Arab ya. Oh gitu ya, Iya, Pak ya. kalau dalam bahasa Arab itu lahjah. Bahasa Indonesia dialek kan ya. Ya, Pronunciation itu kan. pronunciations. Ya. Pelafalan mungkin ya Pak ya. Ya, pelafalan. Ya. Nah, ada satu aplikasi namanya Elsa Speak itu khusus untuk pronunciations. Jadi Oh, apakah ya. pronunciation kita sudah tepat Elsa atau Speak ya. ya Elsa Speak. Itu seru banget Pak. Saya kalau mainan itu seneng lihat karena dia akan ngasih kita feedback gitu. Apakah sudah benar atau belum apa Belum, yang ya. kita. Jadi kita akan dikasih kata, terus kemudian kita Suruh ngucapin. gitu. Nanti dia ngasih feedback sendiri apakah sudah benar atau salah kayak gitu. Nanti suruh ngulangin lagi. Elsa Speak Semakin ya. naik Ya. levelnya semakin sulit katanya. Ya. Kadang yang sama sekali kita belum pernah dengar sama sekali. Ya. Gitu. Terus kalau teman-teman itu speaking gitu ya pronunciation. Kalau untuk grammar kemudian writing saya pikir ini juga pasti sudah familiar Pak Zub. Grammarly. Oh Familiar ya, ya? itu bisa diinstal di Word, Ya. bisa diinstal di mana-mana ya. Betul. Oh, iya. Jadi Tapi berlangganan ya Bu ya, berbayar ya. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Tapi tentu saja beda fitur gitu ya. Jadi kalau yang sebenarnya kalau untuk simply ngecek grammar, misalkan Pak Zub sedang menulis artikel dalam bahasa Inggris atau misalkan teman-teman yang tertarik dengan artikel ilmiah kemudian ingin menulis dalam bahasa Inggris misalnya ya. kayak gitu, itu bisa ngecek grammarnya apakah sudah betul. Itu sebenarnya yang gratis tuh sudah bisa dia gitu. Iya, Ngecek iya. grammarnya, ngecek spellingnya apakah Ya. benar atau belum kata-katanya seperti itu. Dan sebenarnya kalaupun misalkan Grammarly belum diinstal, kalau kita pakai Google Docs sendiri itu kan sudah otomatis juga gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sangat ini ya, ketika Ya. kita belajar bahasa Inggris itu sebenarnya sangat mudah sekarang ya. Ya. Dibandingkan Sangat mungkin accessible zaman, ya. betul. Ya. Dibandingkan zaman saya dulu kuliah gitu ya, mungkin belum ada fitur-fitur yang seperti tadi saya sebutkan kayak gitu. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Atau kalau misalkan teman-teman belajar listening gitu ya. Kalau belajar listening mungkin podcast sekarang udah banyak sekali gitu. Ya. Ada banyak di YouTube gratis, ada banyak di Spotify juga gratis seperti itu. Begitu Pak. Jadi Jadi ternyata memang bahasa Arab dan bahasa Inggris itu tidak usah bingung kalau kita belajar tuh semuanya sudah disediakan Di dan internet. ya semua sudah aksesnya sudah sangat mudah sekarang. Betul. Bahkan pekerjaan yang mendukung kita untuk menggunakan bahasa kedua itu mereka juga sudah sangat membantu kita ya Bu ya. Iya betul sekali. Ya. Betul. Dan kalau kita hanya diem tidak mau melek teknologi, maka kita juga akan ketinggalan. Secara tidak langsung. Ya. Betul sekali Pak Zubaidi. Ya. Terima kasih banyak tadi sudah sharing media pembelajaran dalam bahasa Arab. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak. Semoga setelah ini internetnya dipakai untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris begitu ya. Yang penasaran bisa langsung cek website tadi yang disampaikan Pak Zub atau mungkin mengecek di Play Store dan mendownload dan menginstall aplikasi yang saya sebutkan untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.